Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini aku akan membahas kisah seorang ibu yang sudah tua dan renta tetapi tidak dipedulikan oleh anak-anaknya. Bahkan di kalangan masyarakat, ibu ini pun dikucilkan yang memang karena sifatnya agak kurang disukai oleh masyarakat. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak video ini sampai selesai teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, tolong dukung aku dengan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Karena dukungan kalian berarti banget agar channel ini semakin berkembang. Oke, kalau udah nggak usah lama-lama lagi, sekarang kita lanjut ke ceritanya. Teman-teman, jadi aku dapat kisah ini dari seorang tetangga yang aku tidak bisa sebutkan namanya. Jadi untuk nama ibunya pun akan aku samarkan agar tidak menyinggung atau menyakiti pihak manapun. Tujuan aku menceritakan kisah ini agar kita bisa mengambil hikmahnya di balik cerita ini. Sebut saja ibu ini bernama Ibu Dari. Ibu Dari sudah ditinggal oleh suaminya sejak lama. Suaminya adalah seorang pensiunan dari BUMN yang memiliki gaji pensiunan sangat kecil. Ibu Dari tidak memiliki pekerjaan tetap lain untuk menyambung hidupnya kecuali dari gaji pensiunan suaminya tersebut. Anak-anak Ibu Dari sudah besar dan memiliki keluarga masing-masing. Beberapa ada yang sukses, namun juga ada yang nasibnya kurang beruntung. Namun sayangnya, anak-anaknya ini tidak terlalu memperhatikan Ibu Dari. Padahal, Ibu Dari sendiri belum mempunyai rumah. Jadi setiap bulannya dia hampir selalu pindah kontrakan yang satu ke kontrakan yang lainnya karena tidak sanggup untuk membayar biaya kontrakan. Uang gaji dari pensiunan suaminya itu hanya cukup untuk menyambung beberapa hari hidupnya selama 1 bulan tersebut. Akhirnya, untuk menyambung hidupnya, Ibu Dari memilih untuk bekerja serabutan di tempat-tempat orang. Ada beberapa tetangga yang kasihan hingga akhirnya mengajak Ibu Dari ini untuk bekerja. Saat itu, Bu Dari pun diajak bekerja di sebuah rumah makan kecil yang ada di desa. Namun sayangnya, Ibu Dari yang sudah diberi pekerjaan ini tidak amanah. Ia sering sekali mengambil uang di laci warung secara sembunyi-sembunyi. Sekali dua kali, pemilik warung pun memaafkannya. Tetapi karena sudah terlalu sering, akhirnya pemilik warung pun memilih untuk memecat Ibu Dari. Karena tidak memiliki pekerjaan lain, Ibu Dari pun kesana kemari untuk mencari uang. Dia berusaha untuk menghubungi teman-temannya untuk meminjam uang atau sekedar meminta beras. Namun tidak semua temannya juga memiliki uang dan mempunyai beras untuk dibagikan pada orang lain. Dan disinilah masalah pun mulai terjadi. Ibu Dari mulai membicarakan teman-temannya yang tidak memberikan bantuan padanya pada orang lain. Dia mengatakan kalau teman-temannya tersebut pelit dan tidak mau berbagi pada dirinya. Tentunya ucapan Ibu Dari ini semakin terdengar kemana-mana dan akhirnya sampai juga ke telinga teman-temannya tersebut. Hal ini pun menimbulkan kebencian dari teman-temannya pada Ibu Dari ini. Hingga akhirnya orang-orang pun tidak menyukai Ibu Dari dan malas untuk membantunya. Sedangkan anak-anaknya sendiri sudah sejak lama tidak mengurusi Ibu Dari. Menurut pengakuan Ibu Dari sendiri yang dia ceritakan pada temannya, kalau anak-anaknya sudah tidak mau menerima dirinya untuk tinggal di rumah anak-anaknya. Bahkan kalau Ibu Dari mengunjungi rumah anaknya dengan ketus langsung menjawab kalau dirinya sedang tidak memiliki uang. Hal ini pun membuat Ibu Dari merasa sakit hati. Tapi sayangnya sakit hatinya itu selalu diceritakan pada orang-orang, hingga akhirnya orang-orang pun mengetahui kejelekan anaknya. Kini tubuh Ibu Dari sudah semakin kurus dan mengecil, tapi dirinya masih harus terus berjalan ke sana kemari untuk menyambung hidupnya. Ia hidup seorang diri di sebuah rumah kontrakan kecil. Beruntungnya para tetangga dan temannya masih ada yang kasihan melihat Ibu Dari seperti itu. Walaupun mereka pernah sakit hati dengan ucapan Bu Dari, ataupun tidak menyukai sifat Bu Dari tersebut, mereka masih mau membantunya. Walaupun hanya sekedar membelikan beras atau memberi uang sedikit, yang penting Ibu Dari masih bisa makan setiap harinya. Nah, itu dia teman-teman sedikit kisah yang ingin aku bagikan. Karena ceritanya terlalu sensitif, jadi aku pun tidak bisa terlalu membuka identitas siapa yang bercerita ataupun siapa Ibu Dari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Ibu Dari ini ya teman-teman. Sejelek-jeleknya orang tua, tetap orang tua kita. Apalagi ibu. Ibu adalah orang yang melahirkan kita. Ya setidaknya kita sebagai anak berusaha untuk mengingatkannya dan juga untuk membantu kehidupannya.
Karena bagaimanapun, kasihan banget kan teman-teman kalau kita melihat orang tua yang sudah renta masih harus berjalan ke sana kemari demi menyambung hidupnya. Semoga kita sebagai anak masih bisa diberi kesempatan untuk membahagiakan orang tua kita ya teman-teman. Dan sebagai pengingat juga untuk diri kita ya teman-teman, untuk jangan membicarakan hal-hal buruk pada orang lain, apalagi pada saat kita membutuhkan pertolongan. Sebaiknya kita bisa menjaga sikap dan mulut kita, agar orang-orang tidak merasa sakit hati dan akhirnya membenci kita. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share-nya kalau kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.